Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umral muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. ila anqa tarada. Wa bihi ilai qala haddatsana al-Qanabi an Malik an Abi Ziyad an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقم اللهم اغفر له اللهم ارحمه. Bab fadlil qu'udi fil masjid. Bab tentang fadilah duduk di masjid. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, al-malaikatu tusalli, para malaikat itu mendoakan ia, ala ahadikum, di atas salah seorang kalian, di atas salah seorang kalian, madama fi musallahu, selama kekal ia seseorang di tempat salatnya. Tempat salat yang mana? Alladhi shalla fihi, yang dia salat di tempat tersebut. Malam yuhdith, selama dia tidak berhadas. Au yakum, selama dia tidak berdiri dari tempat duduknya. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Ini fadilah kalau sekiranya selepas sholat kita tidak bergeser di tempat sholat yang kita sholat di tempat itu, atau kita tidak berdiri, tidak berhadas, maka senantiasalah mendapatkan doa malaikat. Kalau sekiranya kita berzikir setiap hari selepas sholat 20 menit, kemudian tidak berpindah dari tempat duduk karena alasan-alasan yang sepele, seperti hanya sekedar membuang air liur dan lain-lainnya, hanya sekedar suasana panas, hanya sekedar tempat duduk sempit, hanya sekedar kiri kanan baunya tidak sesuai, kalau kita mundur kita akan hilang dari doa ini. Tapi kalau kita istiqomah 5 kali sehari, mendapatkan doa daripada malaikat, keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perkara yang seperti ini mesti menjadi bahan pemikiran untuk senantiasa kita dapatkan, sehingga di mana saja kita sholat, kita tidak akan beranjak dari tempat tersebut kecuali memang ingin melakukan sholat berikutnya. Hadis. Wa bihi qala haddatsana al-Qanabi an Malik an Abi Ziyad an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fi salatin ma kanat as-salatu tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahli illa as-salatu. Diriwayatkan daripada
Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum, senantiasalah salah seorang kalian, fi sholatin, di dalam ibadah salat. Artinya dia dianggap selalu dalam ibadah salat. Maka nanti salatu tahbisu, selama adalah solat itu yang menahan ia solat akannya seseorang, wala yamna'u an yanqaliba ila ahlihi, tidak ada yang menghalangi akannya, tidak ada yang menghalangi akannya ay yanqaliba ila ahlihi, bahwa dia pulang ke rumahnya, bahwa dia pulang ke keluarganya, kecuali oleh sholat. Setelah maghrib dia tidak pulang ke rumahnya hanya karena menunggu sholat isya, dengan beberapa pertimbangan. Kalau pulang selepas maghrib ke rumah, pertama ada kemungkinan nggak kembali ke masjid untuk sholat isya karena jauh, mungkin karena hujan, mungkin karena terlena dengan keluarga, mungkin saja bisa ketiduran, kecapean, mungkin saja karena faktor yang lain, karena jaraknya yang jauh. Akhirnya dia pergi sholat maghrib, tidak pulang ke rumah untuk sholat isya, tidak pulang setelah maghrib ke rumah karena menunggu sholat isya, maka duduknya dia di masjid, apakah itu sambil mendengarkan pengajian atau tidak, atau hanya sekedar mengantuk tersandar di dinding saja, itu dia sudah mendapatkan ibadah sholat. Nah, ini amalan ketika kita jadi masyarakat kampung. Jadi pastikan kalau sudah tua atau masyarakat kita, sebaiknya selepas maghrib itu nggak ada lagi bahasa pulang ke rumah, kecuali setelah sholat isya. Antara maghrib dan isya kita berikan waktu untuk Allah, kita berikan waktu untuk masjid, apakah diisi dengan mudzakarah atau wirid pengajian, atau baca Quran, atau hanya musyawarah pengurus masjid dan sebagainya. Kalau nggak ada kawan, ya tinggal nyandar di tiang, ini saja dia dapat ibadah sholat. Hadis. وبه قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصله ينتظر الصلاة تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. فقيل ما يحدث؟ قال yafsu atau yadritu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul abdu, senantiasalah seorang hamba, fi sholatin, dalam ibadah salat, maka nabi musallahu, selama ada ia seseorang itu di tempat sholatnya, yantazirus sholata, menunggu ia seseorang akan ibadah sholat. Taqulul malaikatu, berkatalah malaikat, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni baginya, ya Allah rahmati baginya, hatta yansarifa, sehingga berpaling ia seseorang, au yuhdis, atau berhadas ia seseorang. Fakila, maka ditanyakan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yuhdis, apa maksudnya dia berhadas? Qala, berkata ya Nabi, yafsu, dia keluar angin tapi bunyinya kecil, au yatrid, atau dia keluar angin bunyinya besar. Nah, maknanya kentut. Ya, kentut saja dalam bahasa Arab itu kalau bunyinya kecil itu yafsu, yafsu. Nah, dikit gitu saja. Kalau yatrid, itu bunyinya besar.
Jadi memberi nama sesuatu dengan bunyinya itu memang sudah disepakati oleh seluruh manusia. Nah, bahasa Minang juga memberi nama sesuatu dengan bunyinya. Nah, canang misalnya, ya canang, terus canang, talempong. Kalau musik Minang itu kalau kita dengar bunyinya, itu kadang nang 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 nang, kadang talempong yang bunyinya, ya bunyinya pong 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 itu dong. Cobalah dia talempong. Hadis. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدق ابن خالد قال حدثنا عثمان ابن أبي العاتكة أزدي عن أمير بن حانئ الأنسي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظه. Siapa saja yang datang dia ke masjid untuk sesuatu, maka dianya sesuatu itu jatahnya seseorang. Datang masjid untuk sholat, maka sholatlah jatahnya. Datang ke masjid karena ada pembagian zakat, maka zakatlah jatahnya. InsyaAllah nanti di masjid ada kedatangan anggota dewan yang bagi sembako. Pergilah dia ke masjid, dapat dia sembako. Artinya apa tujuan dia datang ke masjid, itulah yang dia dapatkan. Likulli mri'in ma nawa. Babun fi karahiyati insyadid dhalati fil masjid. Bab dimakruhkan mencari barang yang hilang di masjid, bukan mengumumkan barang hilang. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Ubaidillah bin Umar Ubaidullah bin Umar al-Jushami qala hadatsana Abdullah bin Yazid qala hadatsana Haywah yakni Ibnu Syuraih qala sami'tu Abul Aswad yakni Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal yaqul ahbarani Abu Abdullah maula Shaddad annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul la lihadza addaha Allah ilaik fa innal masajid lam tubna lihadza. Dari Abu Abdullah Maula Shaddad, beliau pernah mendengarkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku pernah mendengarkan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a rajulan, siapa saja yang mendengar ia akan seseorang, yang sudu, yang mencari ia seseorang, dolatan, akan barang hilangnya di masjid. Mencari dalam makna mengumumkan. Dia katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mohon pada jamaah yang menemukan jam tangan merek Seiko, boleh dikasih tahu sama saya kehilangan jam tangan. Bagi jamaah yang menemukan kunci motor yang ada jumbai-jumbainya, ada tulisan di sana Palestinnya, itu milik saya. Nah, itu maknanya yang sudu. Tapi kalau dia mutar-mutar sendiri, mutar, kita tanya, cara barang saya hilang, semoga nggak ketemu. Oh, itu kita yang salah. Dia nggak ngumumin, dia jawab kita lalu kita doain. Kenapa kamu bertanya? Apakah nggak boleh menjawab pertanyaan barang hilang dan masjid? Apa yang kamu cari? Barang saya hilang. Semoga Allah nggak jumpai barang kamu. Nah, itu kurang ajar namanya, bukan mengamalkan sunnah. Dia tidak mengganggu orang lain, dia tidak berbicara, dia cari sendiri. Yang maksud yang sudu di sini adalah yang sudu dengan ucapan, memberikan pengumuman-pengumuman, siapa yang jumpai barang saya yang hilang, tolong kembalikan, ciri-cirinya ini. Kalau kita dengar, falyakul, hendaklah mengatakan ya seseorang,
la addahallahu ilaik, semoga tidak mengembalikan, tidak menunaikan. Adda, nah maknanya radda, adda bermakna radda, tidak mengembalikan akannya barang oleh Allah kepadamu. Fa innal masajid lam tubna li hadza, sesungguhnya masjid-masjid itu tidak dibangun untuk ini, tidak dibangun untuk mencari, memberikan pengumuman barang hilang. Babun fi karahiyatil buzaqi fil masjid, bab makruh hukumnya meludah di masjid. Nah, Abi qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Hisham wa Syu'bah wa Aban an Qatadah an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-taflu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuhu an tuwariyahu. Taflu itu maknanya busaq dan buzaq. Nah, busaq, buzaq yaitu sesuatu yang keluar dari mulut, apakah air ludah atau sudah bercampur dengan lendir lain, itu disebut dengan tafel. Meludah di dalam masjid itu hukumnya sebuah kesalahan, dosa. Wa kafaratuhu, kafaratnya adalah antuwariyahu, bahwa kamu timbun akannya. Ini masjid Persi Nabi, karena masih lantainya kerikil, jadi bisa ditimbun, digali, jadi kerikil yang kena ludah itu ditaruh bagian bawah, dilapisi dengan yang atas. Nah, ini tidak bisa kita maknai dengan tuwariyahu, kamu sembunyikan akannya. Hanya dia meludahnya di bawah karpet. Nah, ini tetap hukumnya haram. Hadis. Abi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Sayyidina Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-buzaku fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Meludah di masjid adalah sebuah dosa, kafaratnya adalah menguburkannya. Hadis. Wabil qala hadatsana Abu Kamil qala hadatsana Yazid yakni ibnu Zurain an Sa'id an Qatadah an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nukha'atu fil masjid fa zakara mithlahu. Nah, nukhama fil masjid. An-nukhama fil masjid sama dengan hadis atas, khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Di sini ada bahasa nukhama. Nukhama menurut Imam Al-Mubarakfuri maknanya adalah buzak yang keluar dari pangkal tenggorokan, itu disebut dengan nukhama. Tapi kalau keluarnya dari pangkal mulut yang mendekati dengan nukham, itu disebut dengan buzak. Nah, buzak dia keluarnya di pangkal mulut, sedikit aja keluar. Nah, itu buzak. Tapi kalau nukhama, agak ke sini, di aqsal hal. Nah, kedua-duanya itu disebut dengan taflu. Nah, at-taflu. Hadis. Abi qala hadatsana Aqnabi qala hadatsana Abu Maudud an Abdurrahman bin Abi Hadradi al-Aslami sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala hadzal masjida fabazaqa fihi aw tanakhama falyaghfir falyadfin fa in lam yaf'al
falyabzuk fi thawbihi thumma liyakhruj bihi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala hadzal masjid, siapa saja yang masuk ia ke dalam ini masjid, fabazzaqa fihi, lalu dia meludah padanya, au tanakhama, tanakhama maknanya melemparkan nukhama dalam masjid. Nukhama yaitu air yang keluar dari pangkal mulut. Tanakhama meludah juga berarti. Fabazzaqa fihi, dia meludah dalamnya masjid. Ini ludah yang bersumber dari tenggorokan. Au tanakhama, atau dia meludah. Meludah di sini yaitu air yang keluar dari pangkal mulut. Fal yahfir, hendaklah dia menimbunnya, hendaklah dia menggali. Fal yadfinhu, dan hendaklah dia menimbunnya. Fa illam yaf'al, maka jika dia tidak mau melakukan, fal yabzuk fi thawbi, hendaklah dia meludah di pakaiannya. Summa liyakhruj bih, kemudian hendaklah dia keluar dengannya pakaian, artinya dibawa keluar masjid. Kemudian ada bahasa makhat. Nah, kalau makhat ini sesuatu yang keluar dari hidung, itu bahasanya makhat. Buzaq, nukhama, keluar dari mulut. Makhatu keluar dari hidung, artinya ingus. Sebetulnya dia dari jenis yang sama. Nah, dari jenis yang sama. Kalau dia keluar lewat hidung, jadi ingus dia. Kalau dia turun selangkah lagi ke bawah, jadi dahak dia. Hadis. Abi qala hadatsana Hannad bin Ibnu Sarri an Abi Ahwas an Mansur an Rabi'in ar-Rabi'i an Tariq bin Abdullah al-Muharribi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ar-rajulu ila salati aw idza shalla ahadukum fala yabzuk amamahu wala an yaminihi walakin an tilqa'i yasarihi in kana farigan aw tahta qadamil yusra thumma liyakul bih. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah Al-Muharibi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ar-rajul, apabila berdiri oleh seseorang ila salati, untuk salat, atau idza shalla ahadukum, apabila mengerjakan salat oleh salah seorang kalian, fala yabzuq, maka janganlah ia meludah ke depannya, ke arah depannya, wala an yaminihi, tidak juga ke arah kanannya, walakin, akan tetapi, antil qai yasari, dari arah kirinya. Ingkana farighan, jika ada ia arah kiri itu kosong, nggak ada orang di situ. Kalau ada orang, au tahta qadamihil yusra, atau di bawah telapak kakinya seorang yang kiri. Summa liyakul bih, kemudian hendaklah dia berbuat dengannya. Yakul dengan makna yaf'al, hendaklah dia berbuat dengannya. Maksud berbuat di sini, yamsahu wa yadlukul buzaq, dia usap kemudian dia gosok dahaknya tersebut. Menurut Imam Aini, liyakul bih, hendaklah berbuat dengannya, maksudnya hendaklah dia menguburkan dahak itu di bawah telapak kakinya. Karena ada beberapa riwayat, kalau kita artikan qala dengan berkata, itu tidak cocok. Tapi
Tapi qala dengan mana berbuat. Berbuat di sini ada dua penafsiran. Pertama digosok. Biasanya digosok ini kepada hadis meludah di pakaian. Tapi kalau meludah ke bawah telapak kaki, maka lebih tepat syarah daripada Imam Aini, yaitu dikuburkan. Hadis Wabila qala hadatsana Sulaiman bin Daud qala hadatsana Hammad qala hadatsana Ayyub an-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu yawman idza ra'a nukhamatan fi qiblatil masjidi fataghayyadha 'ala an-nas thumma hakkaha qala wa ahsabuhu qala fada'a bi za'faranin falattakhahu bih faqala innallaha qibala wajhi ahadikum idza shalla fala yabzuk baina yadayhi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bainama ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yauman, menyampaikan khutbah pada suatu hari, iz tiba-tiba atau seketika itu ra'a melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam nukhamatan akan air liur atau dahak fi kiblatil masjid, di arah depan masjid. Fataghayyadha 'alan nas, maka marah ya Nabi atas sahabat-sahabat. Summa hakkaha, kemudian mengorek ya Nabi akannya dahak karena ada keras. Qala wa ahsabuhu qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, aku mengira, perkiraan aku akannya Nabi berkata pada bi za'faranin, lalu meminta ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan za'faran, falattakhahu bih, lalu melumuri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya dahak, maksudnya tempat yang terkena dahak, bihi dengannya za'faran. Wa qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qibala wajhi ahadikum, sesungguhnya Allah ada di depan muka salah seorang kalian, idza shalla, apabila dia melakukan salat, fala yabzuk baina yadayhi, maka janganlah dia meludah di arah depannya. Nah, ini hadis untuk membantah akidah Wahabi tentang tasbih yang mengatakan Allah ada di aras. Nah, Allah itu ada di aras kapan-kapan saja waktunya. Nah, kapan pula Allah turun ke langit dunia, kapan pula Allah ada di depan orang solat. Ini hadis sahih, juga terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu menjadi catatan penting bagi antum ketika bertemu dengan Wahabi untuk meluruskan pemahaman. Kalaupun tidak bertemu dengan Wahabi, tapi meluruskan akidah Wahabiyah yang mereka telah sebarkan di tengah masyarakat, angkat kembali satu pemahaman yang mengatakan Allah di langit. Salah satu yang menggunakan hadis yang ini, ketika kita sholat, kata Nabi, Allah ada di depan salah seorang kalian. Tadi kita sholat subuh di sini, kemudian ada orang Pasaraya sholat subuh di Pasaraya, Allah ada di mana? Kemudian ada juga sholat di Jakarta. Dalam waktu yang sama ada juga yang sholat di Steba, di Lumin, di Nanggalo. Jadi Allah di mana sebenarnya? Apakah satu musola itu ada 7 orang sholat, ada 7 Allah? Nah, kalau sekiranya tidak masuk dalam otak logika seperti itu, berarti perlu ditakwilkan. Nah, kalau hadis ini perlu ditakwilkan, maka ayat summa stawa 'alal 'arsy juga perlu ditakwilkan. Maka membantah takwil berarti akidah sesat. Nah, itu kesimpulan. Membantah takwil
akidah sesat. Hadis Abi qala hadatsana Yahya ibn Habib bin Arabi qala hadatsana Khalid an Muhammad ibn Ajlan an Iyadi bin Abdullah an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbul arajin wa la yazalu fi yadihi minha fadakhala al-masjidah fara'a nukhamatan fi qiblatil masjidi wa hakkaha summa aqbala 'ala an-nasi muddaban faqala aysurru ahadukum ayyabsaka fi wajhihi inna ahadakum idza istaqbala al-qiblata fa innama yastaqbilu rabbah wal malak an yaminih fala yadful an yaminih wala fi qiblatihi wal yabsuk an yasarihi aw tahta qadamihi fa in ajla bihi amrun falyakul hakadha wa safalana ibn ajlan dalika ayat fula fi thawbih summa yuraddu ba'dahu ala ba'. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul arajin, mencintai menyukai ya Nabi akan arajin. Ini hadis sudah kita riwayatkan di dalam kitab Jami' As-Saghir. Arajin itu jama' arjun dan doma'ain, dia adalah tongkat kecil. Tongkat kecil atau disebut tongkat komando. Wala yazalu fi yadihi minha, senantiasa pada tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam darinya arajin. Pada khalal masjid, lalu masuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Para'a nukhamatan, lalu melihat ya Nabi akan dahak. Fi qiblatil masjid, di depan masjid. Pahakkaha, lalu mengorek ya Nabi akannya dahak. Tsumma aqbala, kemudian menghadap ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mughaddiban, mughdaban, hakadan Nabi marah. Mughdaban, hakadan Nabi dibuat marah. Mughdaban isim maf'ul, dibuat marah oleh sikap daripada dahak tersebut, maka terjemahannya terjemahan isim fa'il, Nabi marah. Qala ayasuru ahadakum ayyubsaqa fi wajhi, apakah senang salah seorang kalian buat diludahi di mukanya? Nah, ayasuru ahadukum, apakah senang oleh salah seorang kalian ayyubsaqa, buat diludahi di mukanya? Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian, idza istaqbal kiblata, apabila dia telah menghadap ke arah kiblat, fa inna ma yastaqbilu rabbah, maka hanya saja dia telah menghadap Rabbnya. Wal malaku an yaminih, malaikat ada di sebelah kanannya. Fala yatsful, maka janganlah dia meludah dari arah kanannya. Wala fi kiblati, tidak juga pada arah depannya. Wal yabsuk an yasari, hendaklah dia meludah dari arah kirinya. Arah kiri kalau tidak ada kawannya. Kalau ada kawannya, au tahta qadami, atau di bawah telapak kakinya. Fa in ajla bi amrun, maka jika terburu-buru dengannya oleh perkara, terburu-buru, nggak bisa lagi ditahan, dah penuh mulutnya, dan cara spontan bersin keluar dahak dalam mulut penuh, harus dibuang secepatnya. Falyakul hakadha, maka hendak dia melakukan begini. Wa wasafalana Ibnu Ajlan, menceritakan pada kami, mempraktekkan pada kami oleh Imam Ibnu Ajlan akan demikian. Apa yaf'al, yakul hakadha, yaf'al hakadha, ayatsfula fi thawbi, dia meludah pada pakaiannya. Summa yaruddu ba'dahu ala ba'din, kemudian dia mengembalikan sebahagiannya pakaian di atas sebagian yang lain. Nah, katakanlah dia meludah di atas bajunya, di atas jubahnya. Setelah meludah, kemudian ada ludah di sini, diambil sebagiannya, dia taruh atas sebagian yang lain, yaruddu, dia dilipat sambil digosok.
Setelah digosok, tentu air ludah itu akan hancur zatnya, tapi akan basah menyerap kepada pakaiannya. Nanti setelah sholat bisa dia cuci. Yang jelas ketika sholat nggak nampak lendir di sana, tapi sudah menyerap ke dalam kain. Begitu yang dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya terburu-buru. Hadis Bila qala hadatsana Ahmad bin Saleh qala hadatsana Abdullah bin Wahab akhbarani Amrun an Bakri bin Sawadah al-Juzami an Salih bin Khaywan an Abi Sahlah as-Sa'ibi bin Khalad qala Ahmad min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan amma qauman fabasaqa fi qiblati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina faraga la yusalli lakum fa arada ba'da dhalika ay yusalli lahum famana'uhu wa ahbaruhu biqaulin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am hasibtu annahu qala innaka azaitallahi wa rasulahu. diriwayatkan daripada Anda baca sudah selesai. Hadis panjang sudah selesai. Belum. Nah, melompat. Kitab saya terbalik mungkin hadis ini. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sahlah Sa'ib bin Khalad. Qala Imam Ahmad min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, amma qauman, dia telah mengimami satu kaum. Fabasaqa fil qiblah, lalu meludah ia pak imam ke arah kiblat. Wa Rasulullah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yanzur, itu melihat ya Nabi apa yang dilakukan oleh imam tempatan tersebut, dan Nabi tidak ikut sholat di situ karena tidak mungkin satu orang sahabat akan berdiri sebagai imam kalau Nabi ada di tempat. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam hina faragh, ketika dia sudah selesai, la yusalli lakum, la yusalli lakum. Fa'arada ba'da dzalik ay yusalli lahum famanahu, la yusalli lakum. Dia tidak boleh lagi ngimamin salat bagi kalian. La yusalli, tidak salat ia orang tadi bagi kalian. Imam tadi tidak boleh lagi jadi imam kalian. Fa'arada ba'da dzalik, maka menginginkan ia pak imam yang tadi setelah demikian ay yusalli lahum, bahwa dia solat bagi mereka kaum. Nah, nanti solat asar dia tampil lagi ke depan jadi imam. Pamana'uhu, lalu mereka cegah akannya imam. Mundur. Ya, kenapa saya nggak boleh lagi? Kamu udah dipecat. Nah, wa akhbaruhu, mereka ceritakan kepadanya orang tersebut dengan perkataan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu tadi selesai sholat, kamu dilihat meludah oleh Nabi ke depan. Selesai itu Nabi katakan dia tidak boleh jadi imam. Setelah dia mendapatkan konfirmasi, fazakara zalika, maka dia sebutkan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia apa namanya itu, memastikan berita, memastikan bisa klarifikasi. Nah, enggak klarifikasi. Nah, maka dia mengklarifikasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastikan betul enggak Nabi ngomong begitu sama saya. Jangan-jangan mereka aja pandai-pandai buat-buat. Nah, apa kata Nabi? Naam, iya.
Betul, sama ngomong gitu sama mereka. Wa hasibtu annahu qala, aku mengira, kata Sayyidina Sahla, aku mengira Nabi berkata kepadanya, innaka adzaitallah wa rasulah, kamu telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Nah, kamu telah menyakiti Allah karena tidak jaga adab, dan kamu telah menyakiti Sayyidina Rasul karena sunnahnya kamu tinggalkan. Bayangkan di sini, apa hukum meludah ke depan? Nah, bukan haram, makruh. Tapi seorang imam tidak boleh melakukan perkara makruh dalam ibadah salatnya. Nggak pantas saya jadi imam. Lebih baik yang lain-lain jadi imam yang tidak melakukan perkara makruh. Nah, sekarang Pak Imamnya bukan melakukan perkara makruh, beberapa perkara makruh yang dilakukan. Satu, isbal. Dua, ujung jarinya tidak diletakkan waktu sujud, diangkat, itu sudah batal sujudnya. Tiga, pakai celana, nggak pakai sarung. Enam, empat, macam-macam lah. Nah, macam-macam. Nah, kalau antum menjadi pengurus atau punya kenalan yang pengurus, itu minta dicek kembali khatib-khatib yang bertugas. Nah, kalau tidak cukup syaratnya, coret saja jadi khatib, ganti dengan yang lain. Nah, banyak di sini ada Ki Irfan. Nah, jangan orang-orang yang tidak jelas. Hadis. Abi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad akhbarana Sa'id al-Jurairi. Yahya Fadl Al-Sijistani enggak ada? Di bawah lagi. Jauh lagi. Oke, lanjut. An Abil Ala an Mutarraf an Abi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli fa bazaqa tahta qadamihi al-yusra. Lanjut. Abi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yazid bin Zurai an Sa'id al-Jurairi an Abil Ala an abihi bimaknahu zada thumma dakalahu bina'lihi dalakahu bina'lihi. Lanjut. Qala abihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana al-Faraj bin Fadalah an Abi Sa'id qala ra'aitu Wathilah ibn al-Asqa'i fil masjid di Masqa fa basaqa 'alal buri summa masahu bi rijlihi faqila lahu lima fa'alta hadha qala li anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Diriwayatkan daripada Mutarrif dari ayah beliau Abi Mutarrif. Kata Abi Mutarrif, ataitu Rasulullah, aku mendatangi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, padahal dia Nabi sedang melakukan salat. Fa bazaqa tahta qadamahil yusra, lalu meludah ya Nabi di bawah kakinya Nabi yang kiri. Dan Sayyidina Abi Ala dari ayah beliau dengan hadis yang sama, cuma ada penambahan summa dalakahu bina'li, kemudian menggosok ya Nabi akannya daha dengan sendalnya Nabi. Kemudian diriwayatkan daripada Sayyidina Wasilah ibnu Asqa, maaf, kata Sayyidina Abi Sa'id, aku melihat Sayyidina Wasilah bin Asqa di Masjid Dimas, basaqa alal buri, dia meludah di atas buri. Buri menurut Imam Ibnu Athir dalam kitab Nihaya yaitu hasir ma'mul min qasb, tikar yang dibuat dari bambu, itu disebut dengan buri, tikar yang dibuat dari bambu. Nah, kalau kita namanya apa? Hah? Dari bambu, jangan pandan, bambu. Hah?
Apa? Ada yang dari bambu, ada yang dari rotan, nama lapis rotan, ada yang dari pandan, ada yang dari lansiang. Lansiang? Nah, ada yang dari daun karambi, ada dari daun nira, daun apa itu? Yang makan kuda itu, dan sagu. Nah, yang dari bambu ini kita nggak pernah pakai jadi tikar, tapi kita gunakan untuk dinding. Nah, namanya tadio. Nah, ini bisa dibuat dari untuk tikar. Namanya buri bahasa Arab. Semasahu biyarijihi, kemudian mengusap ia akannya dahak dengan kakinya. Maka dikatakan kepada beliau, lima fa'alta hadza, kenapa kamu buat begitu? Qala, sana sesungguhnya aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Hadis Abi qala hadatsana Yahya bin al-Fadl as-Sijistani wa Hisham bin Amar wa Sulaiman bin Abdurrahman al-Damaskiyani bihadzal hadis wa hadza lafdhu Yahya bin Fadl as-Sijistani qalu haddatsana Hatim bin Ismail qala haddatsana Yaqub bin Mujahid Abu Hazrah an Uqbah bin al-Walid bin Ubadah bin Samit ataina Jabir yakni ibn Abdullah wa huwa fi masjidi faqala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjidina hadha wa fi yadihi urjun bin Tab fanazara fara'a fi qiblatil masjidi nukhamah faqabala 'alaiha fahattaha bil urjun thumma qala ayyakum yuhibbu ayyaridallahu anhu biwajhihi thumma qala inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah qibala wajhihi wala yabsukunna qibala wajhihi wala an yaminihi wal yabzuk an yasarihi tahta rijlihi al-yusra fa in ajlat bi badiratun falyakul bi thawbihi hakadha wa wada'ahu falyakul bi thawbihi hakadha. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ubadah bin Samit, kata beliau, ataina Jabiran, kami mendatangi Sayyidina Jabir, yakni Ibn Abdullah, Sayyidina Jabir bin Abdullah, wa huwa fi masjidihi, dianya Sayyidina Jabir bin Abdullah ada di masjidnya. Faqala, maka berkatalah Sayyidina Jabir bin Abdullah, atana Rasulullah, telah datang mengunjungi kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi masjidina hadza, di masjid kami yang ini. Itu Sayyidina Jabir di zaman Rasul itu imam masjid. Ada masjid sekitaran kota Madinah yang ketika Jumatan pergi ke Nabawi, hari-hari biasa sholat di masjid masing-masing. Satu kali Nabi berkunjung ke masjid kami yang ini. Pada tangannya Nabi itu ada Urjun ibni Tab. Nah, Urjun ibni Tab seolah-olah tongkat itu punya ayah. Ibni Tab itu adalah salah seorang laki-laki di kota Madinah. Kebiasaan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan nama beliau untuk penyebutan sebuah korma, juga untuk tongkat Urjun ibni Tab atau korma ibni Tab. Dan Nabi biasanya menyebutkan satu korma itu menyamakan dengan warna seseorang yang ada di Madinah. Misalnya kormanya warnanya agak kuning-kuning lansat gitu, maka dicari siapa yang kuning lansat dari sahabat, maka disebutlah korma fulan, korma ibni fulan, korma anak si fulan. Maksudnya warna kormanya mirip dengan warna si fulan.
Nah, tongkatnya Nabi yang pendek tersebut mirip warnanya dengan Ibni Tok, maka disebutlah tongkat putra si Tok. Panazara, maka melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panazar, dia lihat ya Nabi, perhatikan mana yang perlu direnovasi, akan kirim semen dan bantuan. Ini kalau anggota caleg. Nah, justru caleg itu bermanfaat sebelum menjabat. Kalau sudah terpilih nggak ada lagi gunanya. Fara'a fi qiblatil masjid, maka dia melihat ya Nabi di kiblat masjid ada dahak. Faqbala 'alaiha, maka menghadap ya Nabi di atasnya dahak, lalu mengorek ya Nabi akannya dahak dengan tongkat tersebut. Berarti Nabi peduli dengan kebersihan, peduli dengan kebersihan masjid, peduli dengan keindahan dan kerapian, walaupun itu bukan najis. Itu bukan najis, itu cuma kotor. Suma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum yuhibbu ayyuridallahu anhu biwajhihi. Siapa di antara kalian yang menyukai bahwa berpaling oleh Allah Subhanahu wa taala darinya dengan mukanya Allah? Siapa yang ketika dia salat, ketika dia bermunajat dicuekin oleh Allah? Kemudian Nabi bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian, idza qoma, apabila dia berdiri, yusalli, mengerjakan salat, fa innallaha qibala wajhihi, maka sesungguhnya Allah ada di depan mukanya. Fala yabsuqanna qibala wajhihi, maka jangan sekali-kali dia meludah ke arah mukanya Allah. Qibala wajhihi, ke arah mukanya Allah, maaf, ke arah mukanya seseorang. Maka jangan sekali-kali meludah ya seorang ke arah mukanya seseorang, artinya ke depan. Wala ayyaminih, juga jangan dari kanannya seseorang. Wal yabzuq tahta yasarihi tahta rijli yusra, dan hendaklah meludah ia seseorang dari sebelah kirinya seseorang, di bawah kakinya seseorang yang kiri. Fa in ajilat bihi badiratun, maka jika terburu-buru dengannya seseorang oleh yang terburu-buru, maka jika tergesa-gesa dengannya oleh sesuatu yang menuntut tergesa-gesa, falyakul bisawbihi kadza, hendaklah dia berbuat, melakukan dengan pakaiannya begini. Bagaimana begininya? Wa wada'u ala fihi, meletakkan ia Nabi akannya pakaian di atas mulutnya Nabi. Letakkan tangan kain di atas mulut, kemudian dibuang ludahnya di situ. Lepas itu dalakahu, menggosok ya Nabi akannya pakaian. Summa qala aruni abiran, kemudian berkata ya Nabi, aruni abiran, perlihatkan olehmu akan aku akan abir. Nah, abiran apa maksud di sana? Abiran dengan wazan amir. Berkata Imam Ibnu Asir dalam kitab Nihaya, abir no minatib zulaunin yujma'u min akhlaq. Jadi abir itu parfum yang bercampur-campur dari beberapa bagian, yaitu diantaranya ambar campur dengan misik, campur dengan oud, kita sebut dengan abir. Perlihatkan oleh kalian akan aku akan abir, nanti tolong bawain parfum. Faqama fatan minal hayy, maka berdirilah seorang pemuda dari suku tersebut. Yastaddu ila ahlihi, dia berjalan cepat ke keluarganya. Nah, untuk parfum saja tinggal di rumah. Faja'a bi khaluq, maka datang ia pemuda dengan parfum khaluq. Khaluq ini sama juga dengan abir, dia terbuat dari parfum campuran. Fi rohatihi, pada telapak tangannya, rohahnya.
Fa'akhazahu mengambil akannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu lalu menjadikan ya Nabi akannya farfum di atas ujung tongkat kecil. Summa latakha bihi ala asari nukhamah, kemudian melumurkan ya Nabi dengannya tongkat ke bekas dahak tadi. Nabi tidak mau sentuh langsung dengan tangan, tapi dikorek dengan ujung tongkat. Selepas tadi parfum yang dibawa oleh laki-laki ke rumahnya, saking sulitnya kehidupan di zaman itu parfum tidak dibawa dengan kotak-kotak dan botol-botolnya. Kalau hari ini parfum ada di botol-botol, di kantong-kantong kita, nah bahkan terserak di mana-mana. Di zaman Nabi itu parfum di rumah, dia pulang ke rumah nggak dibawa botolnya, masukkan tapak tangan. Ini wahai Rasul, ini soalnya kalau dibawa tuh habis nanti, atau tinggal, atau mungkin botolnya besar. Bagaimana masalahnya? Yang penting dia bawa dengan telapak tangannya. Nabi ambil dengan telapak tangannya, usapkan ke ujung tongkat. Dari ujung tongkat itu digosokkan kembali ke bekas dahak. Berkata Sayyidina Jabir, wa min hunaka ja'altumul khaluq fi masajidikum. Nah, dari sana jadikan kalian ja'altum, wa min dzalik, berkata Sayyidina Jabir, pamin hunaka, maka dari sana ja'altumul khaluq, kalian jadikan parfum di masjid-masjid kalian. Ya, karena ada Nabi berbuat seperti itu, maka parfuminlah masjidnya, jadikan parfum di masjid. Itu lebih bagus, itu pelayan yang ada di markas itu. Tapi sekarang nggak ada lagi isinya. Nah, di kotak parfum di dinding, taruh parfum di sana. Nah, yang mau menyumbang letakkan di situ, yang mau memakai ambil. Nah, itu bagusnya diletakkan di sepanjang masjid. Tapi sayangnya, nah kadang-kadang banyak yang ngambil daripada yang meletakkan. Nah, padahal di sana tujuannya ambil untuk sekali pakai, tapi ini diambil dengan botol-botolnya. Nah, kadang dia lupa. Pertama dia ngambil untuk sedikit, cuma ngobrol-ngobrol, masuk ini lupa, rasa-rasa parfum sendiri. Nah, itu masalahnya, karena banyak orang-orang kita ini pelupa. Akhirnya hilang parfum masih. 15 menit dengan kitab Tibyan.